عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى، صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati pada segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berkumpul dengan para ulama kita. Kita bersama-sama berkumpul dengan para kiai, para ustadz, para ajengan kita. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, begitu banyak para ulama berkumpul pada saat ini. Para kiai, para ustadz, para ajengan yang berkumpul saat ini. Yang mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada para ulama-ulama kita. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para pengurus masjid yang ada di kampung kita, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitupun kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaat hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang dari dimulai acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, dan bersama-sama mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dengan zikir dan salawat. Semua angkat tangannya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan kemuliaannya istighfar dan salawat. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang susah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepadanya. Amin. Yang belum menikah mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan nanti di akhir hayat Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, sekarang sudah jam 10 malam. Begitupun ketika saya keluar tadi, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya pada malam hari ini. Ini di luar tenda, di luar panggung ini terasa gerimis, rintik-rintiknya sedikit. Enggak kerasa? Enggak ada gerimis atau ada gerimis atau enggak? Ada. Ini gerimis, takutnya nanti bakal jadi hujan besar, saudara. Begitupun ini sudah malam, sudah mau jam 10 lewat, sudah jam 10 lewat. Saya tanya sama jamaah semua yang hadir pada malam hari ini, kira-kira ini acara mau dilanjut atau mau ditutup? Lanjut. Kurang kompak, kurang semangat, mau dilanjut atau ditutup? Lanjut. Kira-kira kalau misalkan hujan mau pulang atau mau dilanjut? Lanjut. Kira-kira kalau sampai tengah malam jam 12 siap atau tidak? Siap. Siap atau tidak? Siap. Betul. Betul. Jangan mau kalah sama
yang suka nonton Persib, saudara. Nonton Persib bisa sampai subuh, main gapleh bisa sampai subuh, main judi bisa sampai subuh, mancing bisa sampai subuh. Giliran pengajian jam 11 nges arek balik siapa? Eleh ku banci jam 11 karak arek mangkal. Sia jam 11 nges arek balik. Na'udzubillahi min. Kok kenapa bisa begitu? Iya saudara, biasanya di masyarakat ini sudah tertanam. Apa yang tertanam? Lastulik. Namun pengajian biasanya lastulik. Naon lastulik? Jam 11 nyatu balik. Na'udzubillahi min. Jangan mau kalah sama saya. Alhamdulillah dari kemarin kita sampai detik ini nggak berhenti-henti acara, nggak berhenti-henti kegiatan dari pagi, siang sampai malamnya. Bukan hanya Tasik dan Ciamis, tapi keliling Jawa Barat, saudara. Alhamdulillah. Jadi ini suara udah mau habis, sedangkan acara besok masih ada, sampai akhir bulan masih ada. Suara nggak arek beak, aing ge ngabutuh-butuhkan ya, ngabutuh-butuhkan suara, soalnya ieu mah senjata aing. Namun suara arek ceramah makin naon aing. Tapi tetap, walaupun suara saya habis, minimal saya kalau mau ada lagi istirahat dulu 2 hari, nggak ceramah dulu 2 hari. Tapi tetap saya hadir pada malam hari ini menyampaikan dan bertemu dengan antum-antum sekalian. Alhamdulillah. Jadi jangan mau kalah sama yang maksiat, jangan mau kalah sama yang nggak benar. Kita pengajian, mau itu pengajian mingguan, mau itu pengajian rotif, mau itu pengajian besar ataupun kecil, tetap jangan mau kalah kalau sama yang maksiat. Maksiat bisa lama, maksiat bisa betah, nonton bola bisa betah, mancing judi bisa betah. Kalau pengajian harus lebih betah, betul? Karena tidak ada kata kemalaman kalau untuk Nabi, nggak ada kata kecapean kalau untuk agama. Apapun itu, mau capek, mau letih, mau lapar, mau dingin, mau panas, semua akan diberikan untuk agama, saudara, betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul Jalilul Akbar. Dialah Allah yang maha besar, yang besar atas segalanya, besar di langit, besar di bumi. Dialah Allah yang maha perkasa dan juga berkuasa, berkuasa atas segala makhluknya, berkuasa atas segala ciptaannya, berkuasa atas segala kehendaknya. Begitupun dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat. Dari kita lahir sampai detik ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat berkecukupan, nikmat punya hidung, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya otak, punya akal. Nikmat Allah berikan ciptaan kepada kita, sebaik-baiknya ciptaan yang sekarang kita punya. Alhamdulillah. Begitupun saudara, sebuah perkara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua ciptaannya bisa mendapatkan nikmat tersebut kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmatnya? Sudah jelas, nikmat tersebut adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitupun sebuah perkara nikmat yang Allah menjadikan kita semua adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, dalam perkara ini saudara perlu diperjelas. Kita semua ini saya jamin, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan yang berkumpul pada malam hari ini, saya jamin kalian adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Beb?
kita dimuliakan oleh Allah. Nah, saya katakan kepada kalian, kita ini dimuliakan oleh Allah bukan karena harta yang kalian punya. Oh, mau emas yang banyak, mau mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, itu perkara tidak membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau apa yang namanya pangkat, mau itu derajat, mau itu jabatan, itu tidak membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Anda RT, mau Anda RW, mau Anda lurah, mau Anda camat, mau Anda bupati, mau Anda gubernur, mau Anda DPR, mau Anda orang presiden, mau Anda kiai, mau Anda ustaz, mau Anda ajangan, mau Anda habib, itu tidak membuat Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa, Bin? Kok bisa ustaz itu nggak mulia di hadapan Allah? Kalau RT RW masih mungkinlah mereka terjun dalam dunia. Mungkin mereka belum bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Mungkin karena maksiat dan dosa-dosa mereka. Tapi kalau ulama, kiai, ustaz kok tidak mulia di hadapan Allah? Bukannya kami itu diajarkan untuk cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama ustaz, cinta sama habib. Makanya kami muliakan orang tersebut karena itu mereka mulia. Kok bisa kata habib mereka itu enggak mulia? Saudara, saya sampaikan sebuah perkara kepada antum-antum sekalian. Di dalam kitab Safwatuz Zubat, di syair yang ke-8 dikatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajangan, seorang habib, seorang apalagi santri, santriawan, santriawati, pemuda, pemudi umat Islam, itu sudah pasti punya ilmu. Saya tanya, kalian yang berkumpul pada malam hari ini punya ilmu atau tidak? Punya ilmu atau tidak? Punya ilmu atau tidak? Semua orang punya, saudara. Gak ada yang gak punya ilmu. Kalian mau sholat harus pakai ilmu. Kalian mau sedekah ada ilmunya. Kalian mau puasa ada ilmunya. Kalian mau haji, mau umrah ada ilmunya. Bangun tidur ada ilmunya. Mau tidur ada ilmunya. Masuk WC ada ilmunya. Mau makan ada ilmunya. Semua itu memakai yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua punya ilmu. Tapi apa? Lam ya'malan. Ilmu tersebut tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak diramkan, tidak dipraktikkan. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Akan diazab oleh Allah min qabli ubadil wathan, sebelum orang yang nyembah berhala, saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya, orang yang nyembah berhala itu nyembah batu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Orang yang nyembah batu kira-kira itu orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar atau orang tolol? Kok bisa bodoh, Bib? Kok bisa tolol, Bib? Bayangkan itu batu dibuat sama tangan kita sendiri. Ini batu dibuat sama tangan kita. Ini batu dipahat sama tangan kita. Habis dipahat, habis dibuat, disembah, disujudkan, saudara. Na'udzubillahi min. Bahkan ada sebuah kejadian ini lucu, saudara. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau itu ketika sedang diam tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Beliau tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri tanpa ada sebab yang membuat dia senyum, membuat dia ketawa. Nggak ada sahabat yang berani nanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nggak ada? Akhirnya saking seringnya ada yang memberanikan bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu ini tersenyum? Apa yang membuatmu ini tertawa? Nah, Amirul Mukminin akhirnya menceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan dulu, ketika aku masih jahiliyah, sebelum Islam datang, aku selalu menyembah yang namanya berhala. Ini berhala aku buat, ini berhala aku pahat dari batu-batu Mekah. Kenapa? Karena orang dulu yang di Mekah itu Islam datang, membuat batu itu harus batu yang berasal dari Mekah, tidak boleh batu di luar Mekah. Contoh, ini kampung apa namanya? Rancaberem. Kalau ada orang yang nyembah berhala di Rancaberem, dia bikin batu dari batunya Rancaberem. Gak boleh bikin batu dari luar Rancaberem. Akhirnya ada sebuah kejadian. Itu Sayyidina Umar ini keluar kota untuk melakukan perjalanan. Pas di jalan dia baru ingat, oh, saya lupa bawa Tuhan saya. Tuhannya ketinggalan, saudara. Saya lupa bawa Tuhan saya. Akhirnya Sayyidina Umar bingung.
Saya mau berdoa gimana? Saya mau minta ampun, minta perlindungan, minta penjagaan gimana kalau Tuhan saya ketinggalan? Mau bikin Tuhan baru nggak bisa, karena di luar Mekah nggak ada, kan nggak boleh bikin Tuhan dari batu selain batu dari Mekah. Akhirnya ada satu barang yang dibawa dari Mekah, yaitu barang makanan kurma. Ini kurma banyak dibawa ke Mekah. Akhirnya karena untuk meminta perlindungan, Sayyidina Umar ini menggundukkan itu kurma, digundukkan, dibentuk-bentuknya seperti Tuhan yang disembah sama Sayyidina Umar. Dibentuk, selesai sujud, selesai minta doa, selesai minta perlindungan, datang masa lapar. Akhirnya dia ngomong, wahai Tuhanku, maaf aku kepala aku makan itu kurmanya. Tuhannya dipenggal, saudara. Tuhannya dipenggal. Ini yang bikin Sayyidina Umar selalu tersenyum ketika seketika lagi santai tiba-tiba tersenyum. Nah ini saya tanya, orang yang nyembah berhala itu bodoh atau tolol? Dua-duanya, betul? Nah, kalau ada orang Islam, orang yang beriman, punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka dirinya lebih hina dari orang yang nyembah berhala, karena bakal diazab sebelum orang yang nyembah berhala, saudara. Na'udzubillahi min. Maka mudah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dalamkan, ilmu yang kita praktekkan selama ini, ilmu-ilmu yang kita pelajari di pondok, di majelis, dengan kiai-kiai kita sebelumnya, sekarang ataupun yang akan datang, mudah-mudahan ilmu tersebut dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Lantas Habib, kalau bukan karena ilmu, kalau bukan pangkat, kalau bukan karena derajat, kita ini mulia karena apa? Jawaban saya cuma satu. Kita ini mulia karena kita bersandang dan terikat kepada makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu terikatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara tersebutlah kita mulia, dengan perkara tersebutlah kita agung, karena kita bersandar kepada baginda Nabi. Oh kok bisa deh? Kan kita ini melakukan dosa, kan kita ini melakukan kemaksiatan. Mau seberapa banyak dosanya Anda tetap mulia karena bersandang dan terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang mati dalam keadaan kafir saja, saudara, dijelaskan dalam kitab Bidayah wal Inayah. Orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan hina, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran, tabat yada abi lahab wa tab. Itu orang sudah dilaknat sama Allah, permanen dalam neraka. Tapi ini orang bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Setiap hari Senin dia diberikan keringanan azab oleh Allah, bahkan mampu meminum air yang segar yang Allah berikan dari surga setiap hari Seninnya untuk menghapuskan dahaga yang dimilikinya. Kenapa dia mendapatkan keringanan azab? Kenapa dia mendapatkan nikmat dan rahmat? Tidak lain tidak bukan karena Abu Lahab senang dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Senang sama hari lahirnya Nabi saja bisa mulia, senang dengan hari lahir Nabi saja bisa agung. Lantas saudara, bukan hanya perkara itu saja, dijelaskan dalam kitab Khasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab tersebut dijelaskan, apa penjelasannya? Itu Khasyiyah Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Biar saya lebih perjelas, Khasyiyah Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Itu kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Tuhfatul Muhtaj itu adalah sebuah syarah daripada kitab Minhaj At-Talibin karangan daripada Al-Imam Nawawi. Nah itu kitab, di dalam kitab Khasyiyah Syarwani jelaskan, inna afdhalal layal arba'atil layal. Sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam itu ada 4 malam. Apa saja 4 malam tersebut? Yang pertama Lailatul Itsnin, yang kedua Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj, dan yang terakhir itu ada Lailatul Jumat atau malam Jumat. Nah, ini ketika saya belajar ini kitab, saya bertanya sama saya punya guru,
Abu ya, setahu saya dalam Al-Quran itu Allah berfirman Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Kok bisa dalam kitab ini malam Lailatul Qadar ditaruh di urutan yang kedua? Bukannya urutan pertama itu udah lebih baik, bukannya urutan pertama itu lebih mulia, bukannya urutan pertama itu lebih istimewa, kenapa ditaruh di urutan kedua? Akhirnya beliau menjawab sebuah syair, yaitu syair yang dibuat oleh Sayyid Iman Qutubi, yang mana beliau berkata, sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan sebabnya malam Senin. Allah nggak akan ciptakan malam Jumat kalau bukan sebabnya malam Senin. Allah nggak akan buat, tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya puasa, tidak akan ada yang namanya haji, tidak akan ada yang namanya umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Bahkan tidak akan ada dan tidak akan Allah ciptakan saya dengan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah sebuah malam yang menjadi wasilah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah malam saja yang selalu kita lalui, selalu kita lewati. Ini malam bisa mulia, ini malam bisa agung karena bersandar kepada Nabi, karena ada dirinya pada Nabi, karena terikat pada Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian umat Islam di Indonesia, dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, dari Sabang sampai Merauke, setiap kampung, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten dan kota, di kampungnya, di majelisnya, di masjidnya, di langgarnya, di musallahnya, di majelisnya, di lapangannya seperti ini. Ketika hari-hari besar Islam datang, mereka merayakan hari tersebut, mereka membesarkan hari tersebut, mereka meriahkan hari tersebut. Masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau kalau disebutnya bulan mulut atau silih mulut, diperingati apa? Diperingati hari lahirnya baginda Nabi. Masuk bulan Rajab, diperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Masuk bulan apa? Masuk lagi bulan Ramadan, diperingati malam nuzulul Quran. Kemarin kita sama-sama melalui malam ataupun perpindahan tahun dari 1443 menuju 1444 Hijriah. Di kampung kita sama-sama kita pawai obor, kita keliling, kita meriahkan daripada hari tersebut. Bahkan bukan hanya yang terikat dengan agama. Ada orang kalau mau nikah, ada walimatun nikah, diundang kiai, diundang ustadz, diundang ajangan, diundang dibaca maulid sama-sama. Orang mau apa lagi? Orang mau safar, mau umrah, mau haji, walimatul safar. Orang apa lagi? Mau khitan, walimatul khitan. Mau apa lagi? Milad pondok pesantren, milad majelis, dikaitkan sama Nabi. Jangan pun itu terkait agama. Oke, 77 tahun Indonesia merdeka. Saya tanya, lebih ada Islam sama Indonesia dulu? Islam dulu yang lebih ada daripada Indonesia, betul? Islam ada lebih dulu. 77 tahun Indonesia merdeka, kita merayakan ini hari, kita membesarkan ini hari, kita memuliakan ini hari, dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini yang menjadikan perkara tersebut mulia karena bersandar kepada Nabi. Alhamdulillah. Jadi saya tanya, kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Udah 20 menit, lanjut atau tutup? Lanjut. Udah 20 menit, lanjut atau tutup? Lanjut. Benar? Yakin? Jadi saya tanya, jawab yang kompak. Kita memperingati pada malam hari ini, kita baca sholawat, itu bagus atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, bagus atau tidak? Kita memperingati HUT RI ke-77 tahun, dikaitkan dengan Nabi, bagus atau tidak? Membaca maulid, bagus atau tidak? Memperingati Isra wal Mi'raj, bagus atau tidak? Memperingati malam nuzulul Quran, bagus atau tidak? Betul? Alhamdulillah. Tapi terkadang saudara, dengan memperingati hari-hari seperti ini menjadi sebuah permasalahan. Ini menjadi sebuah permasalahan. Apa permasalahannya?
Umat Islam zaman sekarang itu subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Kenapa bisa begitu? Islam itu setahu saya cuma satu, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Tapi di zaman sekarang Islam itu banyak firqahnya, Islam itu banyak kelompoknya. Ada satu kelompok yang selalu membicarakan untuk apa Anda peringati maulid. Itu kan bid'ah, itu kan sesat. Untuk apa Anda peringati tahlil yasin? Untuk apa Anda peringati tawassul? Untuk apa Anda ziarah? Untuk apa Anda Isra Mi'raj? Untuk apa Anda kemarin merayakan tahun baru Islam? Tahun baru Islam itu nggak ada di zaman Nabi. Tahun baru Islam aja nggak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ngapain Anda peringatin itu perkara? Hati-hati itu bid'ah, hati-hati itu sesat. Nanti Anda masuk neraka karena merayakan maulid. Na'udzubillahi min. Kalau ada yang ngomong begitu, saya tanya, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Benar. Saya nggak bosan saudara menyampaikan ini perkara. Kenapa? Karena saya sampaikan ini perkara agar menjadi benteng bagi antum-antum sekalian dari ajaran-ajaran sesat. Karena ajaran seperti ini tuh masuknya dari kampung ke kampung, desa ke desa, mendokterin umat kalau maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, dan segala macam yang lainnya. Jadi kalau perkara ini itu wajib atau tidak disampaikan? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Betul. Itu baru satu kelompok saudara. Itu nama kelompoknya biasanya disebutnya dengan Wahabi. Kalau orang bilang Wahaboy, sakadeng-kadeng bid'ah, sakadeng-kadeng bid'ah, eta aya. Ada lagi golongan Syiah. Saya tanya orang sini tahu orang golongan Syiah atau tidak? Tahu nggak Syiah? Nggak tahu. Kemana wae atau Syiah teh? Nonton bola wae nya. Jadi tanya Syiah ya? Nggak tahu Syiah. Kiainya tahu Syiah atau enggak? Ustadznya tahu Syiah atau enggak? Ini Syiah kelompok yang bahaya, saudara. Bahaya dan sangat bahaya. Kenapa bisa bahaya? Orang Syiah ataupun ajaran Syiah itu punya ajaran. Kalau saya tanya sama jamaah di sini, pernah ngedengar kawin kontrak atau enggak? Pernah dengar kawin kontrak? Nah, itu kawin kontrak ajarannya Syiah. Nikah mut'ah, pernah dengar atau enggak? Mut'ah, pernah dengar? Nah, itu ajarannya Syiah. Orang Syiah itu satu, misalkan ini contohnya aing tidak menjudge. Contoh ini punya rumah, tetanggaan bukan? Tetanggaan. Punya istri. Si salaki ieu make pamajikan anu ieu, salaki ieu make pamajikan anu ieu. Barter pamajikan tong kudu cerai, tong kudu kawin. Asalkan dengan kesukarelaan. Itu orang Syiah. Saya tanya, ajaran seperti itu sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Itu baru yang biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Kita kalau misalkan tahun baru Islam kan masuk ke bulan Muharram, betul? Itu memperingatinya apa? Pawai obor, kumpul sama-sama, baca maulid, tasyakur seperti ini, betul? Nah, kalau orang Syiah beda. Orang Syiah beda. Setiap tanggal 10 Muharram ataupun 10 Asyura mereka kumpul sama-sama seperti ini. Tapi yang dibawa mereka tidak sama dengan yang dibawa kita. Saya tanya, antum sekalian nih hadir ke sini bawa apa? Hah? Bawa baju doang. Bawa duit ya. Bawa handphone ya. Orang Syiah beda. Orang Syiah itu kalau yang laki-laki datang kadang telanjang dada, saudara. Datangnya telanjang dada, dari rumah itu bawa sajam, bawa senjata tajam, bawa pisaunya, kalau enggak goloknya, kalau enggak celuritnya, intinya senjata tajam. Untuk apa? Bukan untuk sembelih kurban, bukan untuk potong kambing, bukan. Dia setiap tanggal 10 Asyura bawa senjata tajam, dia besek tubuhnya sendiri, dia sobek tubuhnya sendiri sambil teriak ya Husain, ya Husain, ya Husain, sampai berdarah-darah. Di Indonesia ada atau enggak? Ajarannya ada, tapi enggak ada yang berani bawa pisau. Biasanya kalau orang Syiah Indonesia itu tepuk-tepuk dada, saudara, sampai dadanya biru, sampai dadanya merah, sampai badannya biru, sampai badannya merah. Itu ajaran Syiah.
Oh, Habib mah ngada-ngada. Kalau kalian nggak percaya, saya tanya, punya handphone atau enggak? Punya kuota atau enggak? Buka YouTube, cari di YouTube Syiah Iran atau enggak Syiah India atau enggak peringatan 10 Asyura Syiah. Lihat sama kalian sendiri yang lebih parah di Iran. Kalau di Iran beda dengan di Indonesia. Indonesia kalau anak baru lahir 40 harinya potong rambut, betul? Orang Syiah beda. Apa orang Syiah? 40 hari anaknya itu dipesek kepalanya pakai pisau sampai keluar darah. Mereka bilang setiap tetes darah yang jatuh itu mengampuni dosa seumur hidupnya. Saya tanya, masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Tidak. Ajaran seperti itu sesat atau tidak? Sesat. Ada lagi yang saya nggak tahu nama ajarannya. Sebenarnya tahu sih, saya nggak mau ngomong aja nama kelompoknya. Ini ajaran aneh, saudara. Yang ngalamin bukan orang lain, saya pribadi yang ngalaminnya. Saya pribadi yang ngalamin. Saat itu saya sedang di daerah keluar tol Cileunyi menuju sini, menuju Tasik Ciamis. Di waktu asar saya berhenti untuk sholat. Selesai sholat, saya berdoa dulu. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, saya doa, saya zikir. Selesai saya doa, saya zikir, saya keluar masjid. Di masjid itu suka ada apa ya namanya, tangga teras masjid tuh, batas suci sendal. Nah, aing teh ngajadog heula di ditu. Ya. Diuk heula di ditu bari ngudut. Istirahat sakedeung. Nyantuy heula ngaregangkeun badan. Ditinggali di tukang teh aya nu kukurusukan. Cuk aing teh naon nya. Penasaran aing tingali. Aya marbot masjid mawa sapu jeung mawa empelan. Eta tempat aing keur salat tadi aing inget pisan di ditu tah. Tempat aing salat teh di sapuan jeung di empelan. Tempat aing ngalangkah keluar ka masjid disapu di empel nepi ka tukangan aing. Ditanya ya ku si bapak-bapak eta aing teh inget pisan benerna aing mah. Pak, lila keneh teh di dieu. Emang kunaon, Pak? Ya soalnya badi abi empelan ya tempat tiuk akang soalnya. Emang kunaon Pak? Hampura pisan satu acana lain ngahina lain naon. Soalnya bapak mah najis lain golongan ti urang soalnya. Cek aing teh emang aing golongan jin apa nya? Eta nu ngomong manusia apa jin bingung aing ya. Lain golongan manehna teh kumaha maksudna ya? Ternyata ku aing tanya. Ceritakeun kieu. Cek orang itu teh emang aya aliran kos gitu. Jadi lamun lain kelompok manehna orang teh najis, lamun lain kelompok ti manehna orang teh kotor cenah. Cek aing hanjakal kamari salat ngan hiji di sop hungkul nyaho kos kieu nya. Lamun eta kos kieu kejadianna nyaho kos kitu aing kurlingan da di masjid. Lompat aing di masjid. Aing salat sop ka hiji ka dua ka tilu ka opat ku aing salatkeun kabeh. Jadi manehna ngepel kabeh we dimpelan ku manehna kan. Anda kalai. Aduh, naudzubillahi min. Ternyata memang ada kelompok seperti itu. Saya tanya, pemahaman seperti itu sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Dan ternyata kelompok seperti itu banyaknya di Tasik. Loba di Tasik. Loba tong salah. Aing di Bogor tinggal di Empang. Aing boga ka tetangga kanan kiri tukang hareup-nya. Eta teh pas ditanya, Pak di mana? Di Tasik. Oh, pas ditelusuri ajaranna kos kitu deui. Ceuk aing ngajojore Tasik euy. Naudzubillahi min. Nah, kalau saya tanya, kalau pemahaman seperti itu sesat atau tidak? Sesat. Kalau masuk ke kampung kita biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Naudzubillahi min. Dan lebih parah lagi orang Syiah tadi itu, kalau kalian masuk Syiah per bulan ada gajinya. Per bulan ada gaji. Sebulan itu gajinya kalau masuk kelompok Syiah tuh 15 juta rupiah per bulan. Arek mau masuk? Arek mau? Bisi we si arek ngajual akidah. Ngejual kagak ada akidah bisi ya mah. Kan gitu jelema mah keur butuh duit naon ge dihalalkeun. Keur butuh duit ngajudi-judi we.
Keur butuh duit ngarampok we eta jelema nu teu boga iman. Nauzubillahi min. Alhamdulillah kita punya iman semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini kembali ke pembahasan saudara mengenai daripada ajaran yang selalu membid'ah-bid'ahkan perkara yang kita lakukan. Itu mereka berpegang dengan sebuah hadis, dengan salah satu hadis. Hadisnya banyak, tapi yang saya jelaskan pada saat ini itu hadis berbunyi kullu bid'atin dolalah wa dolalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah ataupun sesat, dan orang yang melakukannya ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis saudara, hadis itu banyak, ada hadis hasan, sahih, hadis hadis munqati, maudhu, hadis dhaif. Nah, ini hadis kadarnya itu benar. Ini hadis enggak salah, ini hadis benar, enggak salah. Yang salah adalah orang yang belajar ini hadis. Loh, belajar hadis emang salah? Enggak saudara, belajar hadis wajib. Menghafal hadis wajib, memperdalam hadis wajib. Tapi yang salah adalah cara belajar daripada hadis tersebut. Matakna sia ku aing bejakeun. Lamun aya kiai, ustad, ajengan, habib sahawae keur nyampikeun ilmu, sia tong lobakeun HS. Lamun sia ngaji loba HS jadi wahabi sia engke. Lamun sia ngaji loba HS sesat sia. Tahade, sok biasana santri-santri kos kieu teh lamun keur ngaji lobana HS tah sia. Jujur bener teh sia. Lamun keur ngaji loba HS tong karah ngaji, keur ngadengikeun khutbah Jumat ge lobana HS. Na'udzubillahi min. Lamun ngaji HS bisa jadi sesat sia. Kunaon? Heueuh, ngadengikeun we sakedeung ujug-ujug HS. Langsung cuk kieu eta kieu. Na'udzubillahi min. Ini hadis punya syarah, ini hadis punya penjelasan. Apa penjelasannya? Innal bid'ah furu'ain. Yang namanya bid'ah itu ada dua furu', ada dua cabang. Apa saja? Yang pertama bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua itu bid'atul dolalah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk. Bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Saya tanya, maulid ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nabi nggak merayakan maulid. Isra Mi'raj ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Itu kejadiannya ada, tapi peringatannya nggak ada. Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, tapi keperingatan untuk memperingati Isra Mi'raj itu nggak ada. Tahun baru Islam ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nabi aja dulu nggak punya tahun, di zaman Nabi itu nggak ada tahun. Nanti saya jelaskan mengenai tahun baru Islam. Ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi. Nanti saya jelaskan setelah perkara ini. Itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi saya tanya, maulid itu maksudnya perkara baik atau perkara buruk? Tahlilan baik atau buruk? Tawasul baik atau buruk? Ziarah baik atau buruk? Isra Mi'raj baik atau buruk? Baik semuanya. Saya tanya, dangdutan ada nggak di zaman Nabi? Emang dikira sahabat Nabi yang dangdutan baheula teh? Jaipongan suka. Jaipongan ayatnya di zaman Nabi. Hah? Apa lagi? Apa lagi tuh? Hah? Apa sih debus tah? Ya, reok kos gitu dah. Debus naon teh nyaho aing tah. Aya tadi zaman Nabi. Nah, sampai saya tanya, dangdutan itu maksudnya perkara baik atau perkara buruk? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau masalah maulid maksudnya perkara baik. Baiknya saja ambil, bid'ahnya jangan. Loh kan bid'ah enggak ada di zaman Nabi. Iya, baiknya saja ambil, bid'ahnya jangan. Kok bisa bid? Saya jelaskan itu, saya lupa. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim ada syair itu di awal-awal kitabnya. Saya lupa syair Arabnya. Inti dari artinya itu, ketika ada sebuah hukum fardu, untuk sampai kepada itu hukum membutuhkan perantara ataupun wasilah, maka itu perantara wasilah menjadi fardu hukumnya. Ada sebuah hukum wajib, untuk sampai kepada hukum tersebut membutuhkan perantara dan wasilah. Itu perantara bisa menjadi wajib karena untuk sampai kepada perkara Maksud bagaimana? Saya kurang paham. Oke, saya tanya sama semua jamaah, jawab yang kompak. Kira-kira yang namanya hukum menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi seorang perempuan, itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kurang kompak, kurang semangat. Wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Oke, ku aing tanya ke ibu-ibu na, Bu, jawab nang kompak. Make tiung nutup aurat di ujung rambut ke ujung suku, wajib atau sunnah?
kurang semangat. Wajib atau sunnah? Wajib. Tapi aing katingali ieu beungeut-beungeutna ya. Nya, aing tingali ya. Ieu beungeut-beungeutna make tiung pas pengajian hungkul sia mah. Giliran pengajian make tiung. Giliran nyapu halaman imah teu make tiung. Ngejemur acuk di harapan imah teu make tiung. Belanja ke warung tetangga teu make tiung. Paling ge make tiung ngan dibungket-bungket we. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Aing ge nyaho ye ku aing tebaknya ya, tebak-tebakan ya. Di dalam hati sia oke ya nya. Ayeuna keur berpikir. Ieu si Habib ira anggeus ceramah na aing make tiung geus gerah ya. Bener teh? Bener teh? Amun bener aing balik ayeuna ya. Sia make tiung kadang sakedeung. Nyapu halaman imah teu make tiung. Ngomongna deukeut. Pandip deukeut ieu atuh saha anu arek ningali. Deukeut ieu sakedeung oge. Akhirnya saya jawab, mohon Bu leres. Deukeut pisan. Dekat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kahade sia tong gagabah jadi jelema. Aing nanya, ieu di dieu kabeh boga bapak teh. Boga teh? Gaduh. Gaduh jeung boga naon bedana? Sami. Nu hiji kasar, nu hiji halusnya. Nah, hampura we aing ngomongan kasarnya. Soalnya aing mah aslina lain Sunda euy. Aing mah aslina Palembang, geus tinggal di Bogor, pindah ka Ciamis, ka Banten, sagala endah ka Jawa Barat, belajar Sunda. Tapi nu ngajarkeun aing kasar kabeh diajarkeun teh. Subhanallah bahasa Sunda mah lobana, lamun bahasa teh panglobana mah kosakata teh bahasa Arab. Kadua nu loba kosakata teh bahasa Sunda. Inggris eleh. Kok bisa aing mempelajari bahasa Sunda itu subhanallah ya. Makan hungkul loba bahasana. Jajablog, nyatu, lolodok, tuang, dahar, neda, naon deui? Emam. Lebok. Ya. Madang. Oh loba ta bahasa makan hungkul. Jadi masya Allah, hampura we lamun aing ngomongna kasar. Di hampura mah. Di hampura mah. Hampura hampuntun liar aing ngomong. Ya, aing nanya deui nya. Make tiung wajib apa henteu? Bener. Lamun sia ye nya boga bapak teu? Nyaah teu? Sayang teu? Dengikeun tong gagabah tong kudu sabeungkeut. Dua helai rambut seorang perempuan yang terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram itu akan menarik dua orang laki-laki dari keluarganya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Entah bapak sia, salaki sia, anak sia, paman sia. Naudzubillah min. Sia lalaki tong gagabah oge sia. Bentang-bentang aing nyedang awewe suri-suri sia. Lalaki oge boga aurat. Aurat laki-laki di mana? Di bujel, pusar sampai ke lutut. Kamari aya itu di dia aya lomba teh. Aya lomba pajat pinang aya. Teresep di dia mah. Nah, tarik tambang aya teh. Terus lomba naon atuh? Hah? Kurupuk. Balap karung aya. Tah ieu aing nanya we, geus lah tong lomba-lomba lah. Lalaki sok main bola, bener teh? Sok main futsal, bener teh? Sia lamun main futsal, main bola make celanana pendek. Bener apa teh? Eta teh aurat. Lamun sia main bola make naon we ka imah keluar imah minimal make salana nu dihandapeun lutut. Kunaon? Sok meuli atuh teu boga-boga. Modal sorangan itu semua. Make calana nu dihandapeun lutut entong di luhur lu. Tah komodo biasaan santri tah sia. Jelema-jelema ieu santri lain ya. Santri lain. Tah sia biasana lamun HS teh make calana teh make sempak sia. Bener teh? Aing sok ngahudangkeun santri. Ningali santri teu make calana teu make sempak. Nya lamun keur jalan mah nya make sarung teu make sempak ieu kajeun nya. Minimal mah keur HS teh make lah sia teh.
Nges manyahos teh heste kos Ultraman deui. Kemana kaditu suku na kadieu kaditu. Pas ditinggali ti kabuka we singsat santri teh. Tesarung ka muka. Uyuhan mulus. Nges mabudugan hidung jore deui. Hijit aing ningalina. Na'udzubillahi min. Jangan ente pikir mentang-mentang lalaki nggak ada yang nafsu. Awewe sok nafsu ke lalaki. Bener teh? Coba saya nanya ya, awewe lain. Normal tuh sih ya? Begini kan naon? Laki ban? Lamun saya beki ke awewe mah ternormal. Lalaki ge aya nu ternormal. Lalaki beki ke awewe eta normal. Lalaki beki ke lalaki teh normal. Dan terkadang apa? Ningali santri arek beungeut na jore, arek beungeut na hidung, arek beungeut na kumaha teu penting. Lamun lalaki beki ka lalaki nu penting mah etana. Naon teh etana? Pokona mah nyaho eta. Saya teh ge dihipnotis yeuh. Wo yeuh sok tampil paha yeuh sia. Aya lalaki nafsu ningali sia teh. Oh diajak ka mana dihipnotis sia tah. Dicekokeun obat HS we. Hudang HS teh jalan geus ngajegang. Na'udzubillahi min. Amit-amit aing. Jaga si aurat matakna. Lamun keur main bola calana teh dihandapeun lutut. Leres teh kiai. Leres pisan. Natakna lamun boga calana teh calana dihandapeun lutut. Siap ataun teh? Siap. Awas ya lamun isukan make celana pendek kiai carekan kiai. Gaplok kajen jauh mun kiai. Geus dibere nyaho ku aing sia masih keneh deui wae. Na'udzubillahi min. Balik deui ka awewe. Sidang deui ku aing ya. Make tiung wajib ataun teu? Oke. Meuli acuk wajib ataun teu hukumna? Wajib. Shopping. Kita nu ngomong wajib aing mah nya kasalakina euy. Kaangker eta salakina. Dompetna diperes wae ku masih kana gara-gara naon dalil meuli acuk wajib jadi unggal poe we meuli acuk anyar sia teh. Ya nya berenya hukum aing ya. Meuli acuk muamalat meuli barang naon hukumna teu wajib mutlak. Hukum dasarna mubah. Lamun dilakukan silahkan untuk kajian diniatkan dapat pahala. Tapi yang tadi dasarnya itu mubah bisa taghayyarul ahkam, berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi mutlak wajib. Apabila membeli pakaian digunakan untuk menutupi aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Coba aing nanya deui, namun beli pakaian rok mini wajib atau haram? Namun pakaian alus nepi ti luhur ka handap nutup aurat wajib atau haram? Wajib. Begitu penjelasannya. Kira-kira sampai sini paham? Sampai sini jelas? Yang tadinya hukumnya enggak mutlak menjadi mutlak wajib. Taghayyur ahkam, ada perubahan hukum. Bagaimana tergantung pemosisian daripada kadar hukum tersebut. Terus hubungan dengan maulid itu apa? Saya tanya, hukum bersolawat sama Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Hah? Coba saya ngomong wajib tadi. Coba mana dalilnya? Saya ngomong salawat wajib, mana dalilnya? Salawat wajib atau sunnah? Mana dalilnya? Saya tong sok asal tuh. Salawat sama Nabi hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Saya tanya, kalian orang beriman atau bukan? Beriman atau bukan? Punya iman atau enggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Kalian orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawat kalian kepadanya, wa sallimu taslima, memberikan salam sejahtera kalian kepadanya. Ini ada perintah dari Allah untuk salawat sama Nabi. Saya tanya, perintah dari Allah untuk salawat sama Nabi itu perintah dari Allah, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Perintah dari Allah itu wajib. Jadi hukum salawat itu wajib. Salawat itu mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi. Begitupun dalam syair-syair maulid. Mau itu maulidnya Simtud Duror,
Dia Ulami, Al-Diba, Barzanji, Syariful Anam, Maulid Azab, semua maulid itu syair-syairnya yang memuliakan Nabi dan mengkisahkan daripada perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj memuliakan Nabi, tahun baru Islam memuliakan Nabi, Idul Adha, Idul Fitri memuliakan Nabi. Semua kita lakukan karena kita cinta kepada Nabi dan memuliakan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini paham atau tidak? Lanjut atau tidak? Ini sarik jam 11, lanjut atau enggak? Lanjut atau tutup? Jangan ngegedean, lanjut mah. Lanjut mah. Saya ngomong lanjut mana? Dari jero. Coba di luar dah. Ibu umah aduh karunya eta ibu menikot make tiung gitu, ikut make karpet gitu, Bu. Bu, lanjut mah, Bu. Lanjut mah. Namun ibu ngomong terlanjut, gue yang bubarkan buka aja, Bu. Lanjut mah, Bu. Lanjut, alhamdulillah. Ya, namun hujan ngagadean mah pas nama tengenah ya, karunya ya, itu tukang mah ya. Kajian lanjut. Alhamdulillah. Lamun sia engke isukan ya. Kapanggih jeung orang-orang Wahabi anu ngomong maulid haram, maulid bid'ah. Kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab. Jawabna tong make dalil nu aing sampaikan. Bisi sia balik ti dieu poho engke dalilna. Terus bid jawabna make naon? Ya aing bere nyaho jawaban simpel engke lamun engke sia kapanggih jeung orang Wahabi. Naon jawabanna? Misalkan manehna ngomong maulid bid'ah lantaran eueuh zaman Nabi. Jawab ku sia, oh eta maulid bid'ah sesat lantaran eueuh di zaman Nabi. Nyanggeus atulah lamun kitu. Berarti banget sia oge nu ngomong bid'ah. Da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sangkara banget manehna. Banget aing ya. Nu kos kieu. Banget aing nu kos kieu, aing teh incuna Nabi. Banget aing nu kos kieu teh eueuh di zaman Nabi. Banget kos kieu ge eueuh di zaman Nabi, komodi banget kos sia atuh. Bener? Lamun banget aing eueuh di zaman Nabi, aing bid'ah gitu. Banget aing sesat gitu. Hah? Tidak seperti itu, Besti penjelasannya. Petek masih ngaji kadi jeung aing ngomong ngaji tong lobakeun hees. Lamun ngaji loba hees sesat sian teh. Na'udzubillahi min. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Betul. Saudara, tadi saya jelaskan masalah mengenai perkara tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu tidak ada di zaman Nabi, betul. Karena Nabi tidak ada punya tahun saat itu. Nggak ada yang namanya Hijriyah, tahun baru Hijriyah nggak ada. Tahun Hijriyah nggak ada zaman Nabi. Kok bisa tahu, Bib? Itu penjelasannya ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi. Begitupun dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu jelaskan mengenai umat Islam di zaman Nabi dan di zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak punya tahun. Oh Bib, kalau nggak punya tahun berarti nggak punya kalender. Oh, kalau kalender punya, itu namanya kalender Qamariyah. Bulan ada Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dulu bukan namanya Muharram, tapi Safarul Ula. Itu ada. Tapi kalau yang namanya tahun, itu nggak punya ada. Tahun di zaman Nabi itu dinamakan sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Kita semua tahu Nabi dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Li'annahul malikul Habasyah ja'ilal Makkah li khatmil Ka'bah. Karena Raja Habasyah dengan pasukannya, pasukan gajah datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya itu Allah kirim burung ababil untuk menghancurkan itu pasukan sehingga banyak yang mati dari gajah-gajah. Makanya itu tahun dinamakan tahun gajah. Ada lagi dulu namanya sanatul
tamhid ataupun tahun pengampunan. Kenapa dinamakan tahun pengampunan? Karena saat itu banyak umat Islam yang mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena Nabi di saat itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ada yang namanya Sanatul Firdal, tahun penuh guncangan, tahun penuh cobaan. Kenapa dinamakan Sanatul Firdal? Karena umat Islam saat itu diguncang dengan penyakit, diguncang dengan kekeringan, kelaparan, bahkan dengan iklim yang sangat ekstrim, cuaca yang sangat ekstrim. Dinamakan Sanatul Firdal, tahun guncangan. Kalau di Indonesia nggak punya tahun, nggak ada 2022 itu nggak ada contoh. Nah, tahun 2020 kemarin ada sebuah kejadian besar yang terjadi di seluruh dunia. Itu apa kejadiannya? Corona. Nah, berarti sanatul corona, sanatul covid. Begitu kurang lebih penjelasannya. Sampai pada akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengirim sebuah surat untuk Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari berbicara, innahu ya'ti amirul mu'minina kitaban maktubun fihi sya'ban wala na'rifu minna syai'an sya'banul ula sya'banul madhi sya'banul an atau sya'banul istiqbal atau mustaqbal. Telah datang kepada kami sebuah surat, tertulis dalam surat tersebut Sya'ban. Di antara kami nggak ada yang tahu ini Sya'ban kemarin, Sya'ban dulu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang. Akhirnya ini menjadi sebuah permasalahan, sehingga terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau apa? Istasyarra ma'ashabu, bermusyawarah dengan sahabatnya, dengan para sahabat. Untuk apa? Beliau mengatakan, da'u linnas syai'an ya'rifunahu. Taruh pada surat tersebut sebuah perkara yang mana dengan perkara tersebut manusia bisa mengetahuinya. Akhir ditentukan yang namanya tahun, penetapan tahun. Ada sahabat yang memberikan saran, wahai Amirul Mukminin, umat Islam tahunnya dimulai saja ketika Nabi lahir. Ada yang bilang dimulai ketika Nabi wafat. Ada yang bilang dimulai ketika Nabi menikah. Ada yang bilang dimulai ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Sampai pada akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri, beliau menyarankan umat Islam punya tahun. Tahunnya itu dimulai ketika Nabi meninggalkan kota berhala menuju kota Madinah, ataupun hijrahnya Nabi dari Mekah sampai ke Madinah. Makanya tahun umat Islam itu dinamakan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena tidak terlepas dan mengikat kepada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi yang namanya hijrah di sini, hijriyah di sini punya makna hijrah. Dan hijrah tersebut itu punya berbagai macam makna, punya berbagai macam penjelasan. Apa saja penjelasannya? Apa saja maknanya? Banyak ulama berpendapat. Menurut Imam Qurtubi, hijrah itu intiqalul maudhi ilal maudhi. Menurut Imam Suyuti, hijrah itu apa? Intiqalu syai' ila syai'. Terus mana yang benar Habib? Hijrah yang paling benar, hijrah yang paling baik, hijrah yang paling sempurna itu menurut baginda Nabi besar Muhammad. Apa maksudnya Nabi? Hijrah itu al-muhajir man hajara illa mana Allah. Orang-orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah menuju perkara yang diridai oleh Allah. Saya tanya, mabuk itu halal atau haram? Halal atau haram? Anda nggak mabuk berarti Anda orang-orang berhijrah. Anda nggak judi berarti Anda orang-orang berhijrah. Tapi ingat, judi zaman sekarang ini subhanallah, nggak harus pakai gaplek, nggak harus pakai kartu, pakai handphone juga bisa main judi. Tasya awalnya hoslot gening euy. Saya suka depos ya. Slot eta judi eta haram atau halal?
Haram atau halal? Anda nggak judi, berarti Anda orang-orang berhijrah. Anda nggak zina, Anda orang-orang berhijrah. Hijrah dari perkara buruk menuju perkara baik. Hijrah dari perkara haram menuju halal. Hijrah dari penjajahan menuju kemerdekaan. Hijrah dari presiden lama menuju presiden yang baru, saudara-saudara. Betul? Kok begitu, Bib? Kok Habib bahas presiden? Gak boleh begitu, Habib. Oke, saya nggak bahas. Hijrah itu dari perkara yang dijajah menuju perkara yang merdeka. Hijrah itu dari perkara buruk menuju perkara baik. Hijrah itu menuju dari Islam yang tidak rahmatan lil alamin menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Emang Habib, hijrah rahmatan lil alamin itu seperti apa? Yang saya tahu, hijrah rahmatan lil alamin itu apa? Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang baik kepada sesama. Jawaban saya betul, itu rahmatan lil alamin. Islam yang baik kepada sesama, baik kepada selain agama, mau agama apapun kita berlaku baik. Bahkan dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian ketika di malamnya kalian merasa kenyang tapi tetangga kalian merasa lapar. Mau itu tetangganya Islam, mau itu tetangganya non muslim ataupun kafir, tetap kalian tidak beriman. Na'udzubillahi min. Tapi rahmatan lil alamin itu punya batas. Rahmatan lil alamin itu punya batas. Apa batasnya? Batas rahmatan lil alamin sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agama. Jangan sampai kita memperbolehkan ataupun meridhai ibadah-ibadah agama lain. Mendukung ibadah agama lain nggak boleh. Agama mereka silakan dengan ajaran mereka, jangan sampai mengganggu agama kita. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan berarti mendiamkan maksiat, bukan berarti mendiamkan kesesatan, bukan berarti mendiamkan kezaliman, bukan. Islam rahmatan lil alamin adalah yang menjunjung tinggi amal ma'ruf nahi munkar. Kok bisa, Bib? Iyalah jelas. Yang mengatakan bukan saya, tapi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum sekalian adalah rahmat umat-umat yang diperhendaki kebaikan oleh Allah, umat yang mulia dengan syarat ukhrijat linnas, keluar amat manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, cegah kemaksiatan, cegah kesesatan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Dan Indonesia bisa merdeka 77 tahun yang lalu itu karena Islamnya rahmatan lil alamin. Beda dengan Islam yang sekarang. Kok bisa beda? Islam yang sekarang itu benar dikata salah, salah dikata benar. Halal dikata haram, haram dikata halal. Itu Islam yang sekarang. Sehingga banyak perpecahan, banyak kelompoknya, saudara. Terus kita harus milih Islam itu yang bagaimana, Bib? Oh, Islam zaman sekarang subhanallah banyak. Ada Islam kiai ustadz habibnya yang ceramahnya tegas, lantang, berani. Contoh ada Habib Rizik, ada Habib Bahar. Ada kiai ustadz habibnya yang ceramahnya santun, lembut, menyampaikan agamanya santun, lembut. Contohnya siapa? Di Pekalongan ada Habib Lutfi bin Yahya. Saya tanya, keras dengan lembut ini masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Tidak. Tapi di luar sana banyak yang menjadikan masalah. Oh, ngomong Habib Rizik itu menyebarkan Islamnya intoleran. Oh, Habib Rizik itu tidak rahmatan lil alamin. Islamnya keras, Islamnya radikal. Na'udzubillahi min. Ini bukan masalah. Saudara mau keras, mau lembut bukan masalah. Karena beda orang, beda juga cara penyampaiannya. Contoh saja orang Sunda dikenalnya halus-halus, betul? Betul atau enggak? Mau lewat bilang
Punten. Mau itu bahasanya ada jajablok, nyatu, kasar segala macam, tetap orang Sunda dikenalnya halus-halus. Bahasanya lembut-lembut. Komodo awewe Sunda nama. Subhanallah. Perempuan orang Sunda itu sekali kicap langsung resep, saudara. Subhanallah. Tepuk tangan dulu buat orang Sunda. Makhluk halus. Makhluk halus, saudara. Beda yang aing. Aing mah orang Sumatera, orang Palembang. Orang Sunda kalau ngajak makan gimana caranya? Punten Kang, bade tuang heula sok, mangga tuang heula. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Beda lamun aing orang Palembang. Ngajak makan udah kayak ngajak ribut, saudara. Pengen tahu atau enggak? Pengen tahu atau enggak? Orang Palembang kalau ngajak makan begini, kalau sama teman ngajak makan begini. Oi kau, ayo kita makan dulu, ada makan, ada lemak. Itu ngajak makan. Juga ngajak gelut. Pas ngajak gelut kan? Pas ngajak gelut orang Palembang mah. Orang Sunda, ku aing baledog sia. Kasar atau enggak? Kasar. Tapi ngomong ku aing baledog sia, encan di baledog. Batu nalengeun keneh eta teh. Ngancem hungkul. Saking halusnya orang Sunda. Nah, orang Palembang beda. Orang Palembang kutu suka, kutu cagau, pakai pisau. Kutu cagau. Belum ngomong pisau sudah nempel di perut, saudara. Itu orang Palembang. Belum ngomong baru mau ngomong. Tusuk dulu baru ngomong, itu orang Palembang. Beda kalau orang Sunda, mau lempar sampai ngomong dulu, izin dulu, ku aing baledog sia. Karak dari baledog. Ya, orang Sunda mah beda. Cucu. Orang Sunda mah beda. Ya, bedanya kenapa? Udah nusuk baru ngomong. Makanya setiap orang beda juga bahasanya. Setiap orang beda juga cara ngobrolnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Begitupun ketika saya ceramah, kalau depan saya ibu-ibu semua geus mah tarolot deui. Ku aing ngomong kasar, ceramahna tegas, make wah segala endah. Geus mah diuk mah hareupeun son deui. Eta ibu-ibu umurna geus 70 tahun. Boga penyakit jantungna. Aing keras diuk hadapan son bisa jadi meninggal di tempat, saudara. Kan begitu penjelasannya, betul? Jadi mau kasar, mau tegas, mau lantang, mau berani, mau halus, mau santun, itu bukan masalah. Islam yang rahmatan lil alamin yang tadi saya katakan, amal ma'ruf nahi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Terus kita ini kalau mau ngikutin Islam yang benar itu bagaimana selain amal ma'ruf nahi munkar? Yang mengatakan bukan saya, adalah Imam Syafi'i yang mengatakan Islam di akhir zaman nanti adalah carilah ulama yang dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang musyrik, dan dibenci oleh orang munafik karena menyampaikan sebuah kebenaran. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saudara, ulama seperti itu di zaman sekarang banyak ada dan juga contohnya siapa? Kita lihat ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ada ulama-ulama lain yang mana alhamdulillah Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab, imam besar kita, sudah bebas dan kembali berkumpul bersama kita. Begitupun kita punya guru Habib Bahar bin Ali bin Smith divonis 6 bulan 15 hari dan beliau sudah menjalankan masa hukuman dari Januari sampai Agustus, sudah lebih dari 6 bulan, dan beliau pun divonis bebas. Alhamdulillah. Maka Indonesia dulu merdeka karena para ulama, betul? Indonesia merdeka karena para santri, betul? Dan 77 tahun Indonesia merdeka, hadiah untuk merdekanya Indonesia saat ini adalah bebasnya para ulama-ulama kita. Alhamdulillah.
disayangkan saudara, jaksa penuntut umum pas tahu Habib Bahar divonis bebas langsung mengajukan banding saudara, dan Pengadilan Negeri Bandung langsung menetapkan penahanan untuk Habib Bahar selama 14 hari ke depan. Diproses deui hukumna karak divonis bebas langsung aya nuntut deui. Naudzubillahi min. Maka kita doakan mudah-mudahan imam besar kita, begitupun daripada para pejuang-pejuang kita, para habaib kita, para ulama kita, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah, dimenangkan dalam setiap perjuangannya, dan dihancurkan dari juga para musuh-musuhnya. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Terus jam 11 lebih lanjut apa moal? Lanjut apa moal? Benar. Sebelum kita lanjut salawatan dulu, setuju? Setuju. Kita baca salawat sama-sama dulu, setuju? Setuju. Berhujat tapi tetap ramai, setuju? Kita baca salawat asygil 3 kali. Setelah baca salawat asygil 3 kali, diteruskan dengan salawat nariyah 3 kali. Jadi totalnya kita baca 6 kali salawat. Nah, sebelum kita baca salawat, saya mau minta doa dari jamaah sekalian. Insya Allah ini jamaah lebih dari 40 orang. Doa 40 orang sama-sama insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta doanya, alhamdulillah saya punya istri sekarang sedang mengandung dan usia kandungan sudah 7 bulan. Sekarang sedang mengandung anak keempat saya. Insya alhamdulillah agak beda ya. Mana? Bujang gini. Akhirnya sebagai pemajikan seteng, aduh ya. Anak kahiji laki-laki ngaranna Muhammad Hamuti, umurna geus arek 5 tahun. Anak kedua Nur Syekha awewe geus arek 3 tahun. Anak ketilu Muhammad Ali geus setahun kamari 15 Agustus ulang tahunna. Laki 2 awewe hiji. Ayeuna keur ngandung anak nu kaopat. Emang salah aing boga anak opat? Kunaon atuh asa kumaha eta? Umur emang barah habib umur aing ngorakeun kolokan ieu atuh tah. Emang barah habib 20 genep arek 27 umur aing. Encan 30. Tunji 1 tahun. Alhamdulillah. Kudu aing mah cita-cita anak ya rek 20 aing. Banyak anak banyak rezeki. Jadi kayak aing geus sekolah 40 tahun teh kan. Ningali anak geus loba. Wah, pokona mah Bang geus nana sia gawe ieu tong poho ka aing nya. Sia gawe ieu per bulanna bere ka aing. Tajir aing sa anak hiji anak mere 1 juta sabulan 20 juta aing. Alhamdulillah. Makanya banyak-banyakin anak deh ya. Nggak usah ikut-ikut KB, nggak usah. 2 anak cukup, nggak usah. Banyak anak banyak. Jadi bersalah kisah terkawin deh. Namun siambung boga anak, masalah kita arek boga anak kan. Woi, namun siambung boga anak, salah kisah arek boga anak. Wah, alamat salah kisah kawin deh eta mah. Arek salah kina kawin deh. Arek. Pak kawin deh, Pak. Paling dukung ya. Doain mudah-mudahan nanti ketika lahirannya di bulan Oktober ya, HPL-nya di sekitaran tanggal 15 sampai 25 lah. Doain mudah-mudahan nanti ketika lahirannya lancar, sehat walafiat ibu dan anaknya. Amin ya rabbal. Ku aing ge doakeun sia nu can boga anak, nu geus kawin can boga anak, ku aing doakeun mudah-mudahan secepatnya diberikan anak keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Nucan nikah kumaha Habib sia ngobong heula we mondok heula. Teangan duit sing loba, ke ku aing doakeun sia menang pamajikan geulis jeung solehah.
Awewe na kumaha ku aing doakeun abdi. Sia menang salaki nu kaset yang soleh. Amin ya rabbal. Butong amin deui bu sia geus kula salaki. Pak kacau euy. Didoakeun teh sia aminkeun deui. Kunaon emang nah? Hah? Oh janda, atuh lah. Eta mah kajian lamun sia geus boga salaki mah aminkeun teh asa aneh euy. Kita baca sholawat dan juga saya minta doa. Alhamdulillah akun Instagram saya yang ke-6 yang 7.000 lebih followersnya. Kita mah biasa 7.000 masa kedik. Akun kahiji soalnya lebih loba barahabit 180.000 followersnya. Endorse jalan aing balpoe mah. Tapi sayang inna lillahi wa inna ilaihi akun aing paeh euy. Diblokir akun aing Muka hiji diblokir, kedua, katilu, keempat, kelima, kamari kagenap diblokir. Dan sampai ke depannya saya nggak bisa bikin lagi Instagram. Dulu Sayyid Syihab 411 udah nggak ada dan nggak bisa lagi bikin Instagram. Karena kalau pertama sampai kelima hanya Instagramnya saja yang diblokir. Kalau sekarang yang keenam, IP kartu saya diblokir, IP handphone saya diblokir nih, handphone saya diblokir, IP Instagram saya sudah diblokir. Jadi udah sampai dasarnya diblokir. Jadi udah nggak bisa bikin Instagram lagi. Alhamdulillah. Jadi aing kumaha sebenarnya teh geunah teu bisa live streaming tuh. Terus kemana Bib? Kamu arek menghubungkan tenang, ada akun TikTok saya. Wah kacau sih Habib main TikTok dikali heula atuh akun aku mah siapa? Dakwah oge aing di TikTok lain goyang dua jari. Kamu siapa kan TikTok ningalikeun si Bonge. Ningalikeun si Jeje siapa? Aing mah beda deui. Nah, karena kenapa? Kalau akun Instagram saya hilang, susah untuk menghubungi. Akhirnya kan kita ini alhamdulillah sudah menjadi warga kota Ciamis. Terus jadi orang Ciamis aing. Alhamdulillah. Seneng teh jadi orang Ciamis? Hah? Seneng? Oh kapaksa sih ngomong itu tadi ngomong. Ya alhamdulillah di Ciamis kita sudah punya pondok pesantren. Di Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, Ciamis. Itu pesantren untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kalau aing arek ngomong di hadap kumaha tenang. Oh aya kopi di bare kabeh ku aing. Ya. Lamun aya nama pondok nage encan pati resmi encan. Soalnya mah sementara hungkul sifatnya. Nanti kita lagi cari tanah di Tasik atau Ciamis. Saya pengennya di Ciamis sebetulnya. Saya mencari tanah itu nanti bakal dipanduk pondok Ribatul Ilmi wa Da'wah. Riwa singkatannya. Kalau di Tasik apa Ciamis yang sekarang ini namanya Raudhatun Nasyiin. Jadi belum sempurna, belum maksimal. Tapi sudah dimulai. Pembelajaran ngaji sudah ada. Untuk laki-laki, untuk perempuan sudah ada. Alhamdulillah. Dan mau masuk tidak ada persyaratan apapun, minimal diantar saja sama keluarga ataupun orang tua. Saya datang kali itu diantar ke kolot, diantar ke keluarga. Tong datang sorangan, namun saya datang sorangan pas jalangkung. Diundang enggak, balik ke diantar siapa. Ya, jadi datang ke kolot ke keluarga, persyaratannya apa Beb? Uang bulanan, daftar, makan, listrik, air. Tidak ada bayaran sedikit pun, 100% gratis. Tapi ya. Yatim piatu gratis. Ayah kolom nak gratis. Kurang mampu gratis, mampu gratis. Pokoknya mah gratis, minimal tamat SD aja. Ya. Jadi bisa makan sendiri, nyebok sorangan. Geus mah gratis banyak aing nyebokan Kan etis eta mah. Nah, kalau mau langsung bisa ke sana saja. Datang ya, pokoknya cari aja pondok pesantren Raudhatun Nasyiin, desanya Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, nggak jauh dari Masjid Persatuan Islam di sana. Dulu kalau ada yang mau mondok di sana silahkan.
Oh Bu, pengen gimana nih? Pengen tahu nomor pendaftar aja mungkin saya bisa daftar. Setelah ini kalau ada yang mau, saya bisa istirahat dulu di sana, langsung saja. Ya, minta nomor telepon saya. Ayeuna wedut atuh bere. Wah, bahaya lah ayeuna mah. Namun aing bere ayeuna pengalaman soal dibere keur ceramah, balik ceramah teh aya nu ngomong. WA. Assalamualaikum Habib, save ya nomor aku. Mondok mah ente chattingan we sok apa chat ke aing. Habib apa kabar? Habib udah makan belum? Pas ditinggali lain awewe lalaki nu ngomong. Cek aing aya oh dia lalaki aneh heuy. Na'udzubillah min. Bung aing izin geli aing. Nah, jadi kalau ada yang mau bisa langsung nanti samperin saya aja silahkan. Jadi maka dengan itu kita baca sholawat, kita baca sama-sama sholawat asykur dan nariyah. Nanti saya mau mengajak jamaah sekalian untuk investasi akhirat, untuk bersodakoh. Sodakohnya untuk siapa? Bukan untuk saya, karena saya para habaib itu haram menerima sodakoh. Gak boleh, para habaib itu gak boleh makan harta sodakoh. Jadi antum mau sodakoh untuk saya, gak bakal saya terima. Karena habaib haram memakan harta sodakoh. Kenapa? Karena harusnya habaib yang bersodakohnya. Nah, terus kalau ini apa? Sodakohnya bukan untuk saya, tapi untuk kita punya santri, untuk kita punya pondok, untuk kita punya majelis yang di Tasik dan juga Ciamis, untuk kegiatan dakwah kita. Jadi nanti kita gelar sorban. Kalau ada di antum yang mau bersedekah silahkan. Mudah-mudahan apa yang antum berikan digantikan oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya rabbal. Begitupun saya ada sebuah produk. Produknya ini parfum. Parfum ukuran 30 mili semprot. Bisa dipakai ketika sholat karena tidak pakai alkohol. Jadi boleh dipakai ketika sholat. Ini parfum, kalau ada yang mau beli silahkan. Ya, tapi kalau mau nyium dulu silahkan juga. Tapi jangan diputar. Kalau diputar nanti bocor. Langsung cabut aja, semprot mau cium. Oh boleh silahkan. Ini parfum bukan sembarang parfum. Impor ini parfum. Per mili itu di Indonesia jualnya lebih dari 2.000. Itu ada 30 mili. Berarti berapa? 30 kali 2? 60, tapi bukan 60.000 harganya. Tenang, bukan 60.000 harganya. Ntar kalau ada yang mau bisa langsung tanya sama yang ngelilingin. Kita baca sholawat sama-sama. Ada yang gelar sorban, ada yang mau beli parfum silahkan. Mau infak sodako untuk majelis pondok juga silahkan. Kita gelar sorban sama-sama dibantu dengan laskar nantinya. Kita baca sholawat sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Bye.
Lanjut apa tidak? Betul. Setengah 12, Terus puting ya. Puting. Isukan sekolah. Enggak Salat subuh sih ketinggalan kita. Benar. Tuh yakin aing mah. Jadi lanjut ya. Nanti kita hiji lanjut. Benar. Ya lanjut aing kedeng baliknya. Jadi sebelum saya tutup, kita sama-sama angkatkan tangan kita berdoa. Karena jujur nggak bisa lama-lama. Tadi kita ada panggilan harus langsung ke Manonjaya. Jadi setelah dari Manonjaya pun saya langsung istirahat karena besok masih ada kegiatan. Besok itu daerah Cihaur Beti. Tanggal 20-nya itu di daerah Baregbeg. 21-nya Bogor, 22, 23-nya Garut, 24-nya Tasikmalaya, 25, 26 Bogor, 27 Banjar, 28 Banten, 29 Sukabumi, 30 istirahat, 31-nya di Cikoneng. Jadi saya ngundang nih jamaah di sini. Tanggal 31 saya punya acara. Kalau 31 tuh saya punya acara. Acara yang pertama kali di Tasik, di Amis, Priangan Timur pertama kali. Saya bisa jamin itu pertama kali acaranya. Emang acara apa? Gebiar tabligh syiar Islam, event akbar. Ceramahnya saya dalam rangka Milad Karang Taruna Desa. Itu apa yang menjadi event pertama kalinya? Event musik dari Arab, yaitu gambusan. Itu bukan sabian gambus, bukan. Ya, lain sabian lainnya. Pokoknya mah gambusan balasyik. Ya, siapa? Tamunya itu satu mobil bis. Jadi itu nanti tanggal 31 acara dari pagi sampai ke subuh acaranya. Jadi hadiri syiarkan acara puncaknya itu ba'da isya. Jadi hadiri syiarkan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sama kita sehingga kita bisa menghadiri daripada acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan jazaa. Mungkin cukup sekian dari saya, atas segala kekurangannya mohon maaf. Hadza minni wa lahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.